Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pagi ini aku akan ke pasar tradisional. Biasanya saya ke pasar 1 minggu sekali. Pilihan ikannya lumayan banyak nih teman-teman. Pagi ini aku mau beli kerang, udang, dan beberapa protein hewan lainnya. Sebelum ke pasar, biasanya saya sudah menyusun menu untuk 1 minggu ke depan supaya nggak kalap nih ibu-ibu belanjanya. Saya juga baru belajar zero waste lifestyle nih teman-teman, jadi saya usahakan selalu bawa silikon ziplock maupun food container ketika belanja ke pasar supaya tidak membawa banyak sampah plastik. Setiap minggunya yang tak lupa pasti selalu beli telur. Beli bumbu dapur, sayur-sayuran hijau, cabai, dan sebagainya. Oh ya, teman-teman tahu nggak sih kalau sayuran yang berwarna hijau atau orange jauh memiliki kandungan antioksidan yang jauh lebih tinggi loh dibandingkan dengan sayur yang tidak berwarna lainnya. Yang wajib dibeli yaitu protein nabati, tahu sup sama tempe. Sesampainya di rumah, saya langsung bikin food prep untuk 1 minggu ke depan. Biasanya saya pakai food container dan silikon ziplock untuk menyimpan protein hewani dan jenis sayur. Food prep seperti ini tentunya jauh lebih hemat waktu memasak bagi kita daripada tidak melakukan food prep. Untuk di food container, biasanya saya kasih alas berupa tisu maupun kertas kering lainnya untuk menyimpan sisa-sisa kalau ada cairan yang nempel. Oh iya, untuk cabai dan tomat memang tidak saya cuci dulu ya teman-teman. Biasanya saya cuci ketika mau memasak aja, biar gunanya tidak cepat busuk. Nah, ini saya bawa silikon ziplock tadi ketika mau belanja, jadi tidak menyimpan banyak plastik. Oh iya, silikon ziplock ini juga memiliki banyak keuntungan loh. Selain hemat plastik tadi, juga bisa dicuci kembali ketika kotor atau reusable, dan juga menghemat tempat ketika disimpan di kulkas. Awalnya memang agak ribet sih membawa tempat atau food container ketika ke pasar, tapi insya Allah lama-lama kita juga akan terbiasa kok teman-teman. Alhamdulillah, food prep untuk Sabtu minggu ke depan sudah selesai nih teman-teman. Insya Allah menu ini cukup untuk keluarga kecil kami 1 minggu ke depan karena masih ada beberapa stok makanan minggu lalu. Oh iya, belanjaan ini juga nggak sampai 200.000 loh teman-teman. Sebelum dimasukkan ke kulkas, biasanya telur selalu saya cuci terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menempel. Untuk ikan dan jenis seafood lainnya juga saya cuci bersih terlebih dahulu. Kemudian biasanya saya kasih jeruk nipis, baru dimasukkan ke dalam freezer. Untuk ikan nila ini 1 kilo harganya 26.000, sedangkan kerang ini setengah kilo 25.000. Kemudian tadi juga ada udang seperempatnya 20.000. Untuk daging ayam biasa per kilonya 35.000, daging sapi per 100 gramnya 12.000. Nanti untuk selengkapnya akan saya tulis di description box ya teman-teman. Untuk daging ayam biasanya cukup saya siram dengan air panas untuk membunuh kuman yang menempel. Kemudian dikasih jeruk nipis dan simpan di freezer.
Untuk daging sapi dan yang lainnya tidak saya cuci ya teman-teman, cukup saya lap dengan tisu kering seperti ini. Gunanya agar tidak terjadi kontaminasi bakteri di dalam daging. Untuk daun bawang, sup kan cepat layu ya teman-teman ya. Nah, salah satu tips supaya tidak cepat layu yaitu bisa dipotong kecil-kecil seperti ini, kemudian bisa disimpan per porsi. Saya biasanya simpan dalam satu wadah silikon seperti ini, itu bisa bertahan beberapa hari, masih segar dan gak layu teman-teman. Untuk sayur-sayuran, biasanya selalu saya pisahkan antara daun dan batang. Hal ini tentu sangat menghemat waktu memasak teman-teman. Untuk sayur-sayuran juga tidak saya cuci terlebih dahulu ya. Saya biasanya mencuci ketika akan memasak. Hal ini tentu juga membuat sayur lebih tahan lama dan tidak cepat busuk ketika disimpan di kulkas. Food prep seperti ini selain hemat waktu memasak, tentunya juga menghemat dompet loh Bu Ibu. Sebab tentunya jika sudah ada stok makanan di kulkas, kita akan lebih rajin masak bukan daripada beli di luar. Sayur yang sekiranya lebih cepat layu didahulukan dimasak ya teman-teman. Food prep seperti ini nggak lama kok, nggak sampai 1 jam juga udah selesai, tapi bermanfaat banget ketika akan masak. Untuk bumbu dapur, biasanya seperti kunyit, laos, dan sebagainya, saya simpan di dalam wadah khusus kecil-kecil seperti ini, lebih praktis kan teman-teman? Nah, ini adalah daun jeruk sisa minggu kemarin, masih segar kan teman-teman? Caranya, setelah dicuci bersih, daun jeruk saya tutup di dalam food container, kemudian disimpan rapat di dalam freezer. Demikian dengan daun salam, dijamin akan masih segar dan gak layu. Setelah semua protein hewani dan sayur lainnya sudah disiapkan, saatnya menyimpan di dalam freezer. Kebetulan masih ada stok salmon minggu kemarin. Nah, ini tadi telur yang sudah saya cuci bersih, kemudian saya tunggu sampai kering baru dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah tadi sudah selesai food prep, kemudian saya masukkan ke dalam kulkas. Untuk tahu, biasanya saya siram dengan air matang dan saya ganti setiap sehari sekali. Alhamdulillah, sudah selesai food prep kali ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.